Selamat pagi Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau ini review nih motor Honda CB 150R ya. Saya modif jadi karbu ya dari injek. Ini saya modif ya karena awalnya motornya gejalanya besar ya, full pumpnya lemah, ecunya mati. Ya udah saya modif aja, dirobah nih, dibikin karbu. Untuk CDI nya saya menggunakan Suzuki Shogun merek DSK ya. Untuk karbu saya menggunakan P28. Ini modif ya. Nah, ecunya juga sudah tidak ada. Untuk magnet kita harus modif dulu ya. Saya ini kemarin lupa ya ngerubah magnetnya. Jadi kita harus bawa ke tukang bobot buat pick up baru ya. Pick upnya ukuran buat Shogun 14 mili ukurannya. Untuk Shogun, CDI Shogun pick upnya. Untuk pick up yang kecil-kecilnya dibuang ya, karena sekarang jadi karbu bukan injek lagi. Barangkali yang ingin memodifikasi ini apa ya, motor CB 150R ya. Untuk sistem perkabelan ya, semuanya masih berfungsi. Starter, sen, klakson, nggak ada yang dirubah untuk kabel bodinya. Karena saya hanya memodifikasi bagian pengapian aja, bagian CDI. Jadi kabel bodinya masih utuh. Ini soket spoolnya udah nggak ada, ini bekas orang dipotong. Untuk modifikasi ya, kita ambil dari bagian ecu aja, nggak usah acak-acak kabel bodi ya, biar kelistrikannya masih jalan ya. Jadi kita hanya modif buat pengapian aja, buat CDI yang ke itu wheel ya. Nih untuk kabel ya, buat pemula aja yang belum paham ini, bukan buat senior, ini buat pemula aja ya. Untuk kabel warna pulser ya, sama ya kayak model Shogun ini. Kalau Honda itu kayak motor bebek lain ya, pulser itu warnanya biru kuning ya, biru kuning. Soalnya di sini juga dari bawah juga biru kuning. Cuman yang motor ini sistem pulsernya double ya, bukan single. Jadi ada positif sama negatifnya. Jadi untuk yang positif, yang ke bagian CDI itu warna biru strip kuning. Nah, untuk bagian masanya ini warna putih kuning strip kuning ya. Jadi karena ini menggunakan CDI yang pick up pulsernya single ya. Jadi untuk yang warna putih itu yang bagian min, saya disambung aja ke bagian min ya. Bagian min nih yang warna hijau. Warna hijau strip hijau, warna hijau strip hitam. Karena ini kelihatan lah, ini kalau ada apometer itu enak ya ngeceknya. Nih warna hijau strip hitam, karena ini untuk masa kelistrikannya warna hijau strip hitam ya. Jadi yang masa dari
pulser ya, digabung aja sama massa ya, massa. Nah, warna hijau. Nah, warna ini yang biru udah ya, positif pulser ke CDI ya. Nah, untuk skema CDI banyaklah di Google, tinggal searching aja. Karena ini warnanya juga beda ya. Nah, kalau di Google itu ada kelihatan jalur-jalurnya, karena tuh warnanya udah ini kan soketnya lokal. Jadi susah ya. Kadang kalau lokal itu beda-beda kabel warnanya. Kalau di Google adalah untuk posisi bagian-bagiannya. Nah, untuk ke kuil ya, yang kuil dari CDI ini warna pink saya ambil ya, warna pink yang ke bagian kuil. Jadi kuilnya yang aslinya kan awalnya double ya, double soket ya, cuman ini udah diganti ya, udah diganti. Jadi yang digunakan itu yang warna pink ya, nih, yang warna pink. Nah, saya udah bungkus ya. Nah, warna pink strip biru. Itu kan ada 2 kabel sama yang warna hitam putih. Nah, untuk warna hitam putih itu jangan digunakan karena itu berarus positif dari aki ya. Itu kan koilnya beda, yang injek itu ada positif dan negatifnya. Jadi kita harus ganti aja koilnya. Kalau mau yang aslinya bisa aja dipakai ya. Nah, yang satunya dikebodikan. Jadi untuk yang warna hitamnya jangan digunakan. Kalau kuil bawaan aslinya dipotong aja, yang warna hitam dibikin ground ya, negatif ke body atau ke rangka. Nah, yang ini yang warna hitam ya dipotong aja, dibikin ground ya. Jadi untuk yang kuilnya itu warna pink. Nah, kalau ada apometer enak kelihatan ini warna pink kesini nyambungnya. Nah, ini, nah saya kan ini juga ini warna hitam putih ya untuk positifnya. Nah, kalau ada test pen yang gini enak ya, jadi kelihatan kalau kita mau cek setrumnya. Nah, tuh. Jadi yang warna hitam itu, warna hitam strip putih itu positif dari aki ya. Nah, seperti ini kuil juga, kuil. Nah, yang kuil aslinya ini itu warna hitam putih itu bagian positif. Karena ini kelistrikannya menggunakan relay di sini nih, relay kontak itu semua ada di sini. Itu kan negatifnya dari ECU ya, negatifnya dari ECU. Jadi yang kontak itu ke ECU dulu, langsung ke relay. Karena ini sudah tidak menggunakan ECU ya, jadi untuk massa relaynya ini yang warna hitam strip oranye ya. Di sini juga ada ya, bisa dicek untuk relaynya sini. Nah, yang itu ya blur ya. Nah, ini untuk relay, massa relay ya. Yang paling penting kita harus menggunakan aki ya untuk CB150 ini ya, karena ini arus kiproknya besar. Jadi kalau tidak pakai aki ini CDI-nya jebol karena arusnya tidak stabil ya. Jadi kita harus stabilkan pakai aki.
karena ini pengeluaran kiproknya 14.8 volt. Beda sama CDI ori ya. Kalau CDI ori itu mampu dibebani sampai 15,7. Kalau yang lokal itu 15 udah jebol CDI-nya. Oke, sekarang kita mau coba dulu ya. Ntar ya, mau saya sambungin dulu ini bagian positifnya ya. Karena ini saya belum sambung ya, biar dulur-dulur buat pemula yang ingin memodifikasi ya. Ini karbu minimal pakai ukuran 26 karena TB aslinya juga besar gitu. Jadi harus yang besar juga. Ini saya pakai 28. Udah enakan. Oke, sekarang kita coba ya bagaimana hasilnya. Tolong Mas, bensinnya diisi. Nih saya pakai ini dulu. Ya, untuk ini ya, lupa saya. Nanti kita bahas untuk buat jalur bensinnya. Pakai corong, Bang. Ini lumayan murah untuk memodifikasinya. Kita daripada beli ecu sama full pump ya lumayan gede itu. Akibat mati ya, karena ini faktor usia bisa juga, soalnya ini kan motor udah lama, ini udah semberawut. Ini kan faktor di kampung gitu, kurang perawatan ya. Saya modif aja, dibikin karbu kan paling berbet karbunya kotor, bisa busi, jadi irit perawatan lah. Karena ini starternya udah gak jalan, jadi harus diengkol. Oke Mas, coba. Wah, nah, masih ada. Ngeri lur suaranya, aduh. Ini sangat pengang sekali suara knalpotnya. Enak juga ternyata lur. Gak ada limitnya. Ini limitnya kalau CDI Shogun itu hampir 13.000. Jadi jangan macam-macam aja. Karena limitnya sangat besar ini. Jadi takut jebol motor gitu. Beda kayak aslinya kan 9.500 udah limit itu. Untuk tank kita coba lihat ya yang dimodif. Nah, ini untuk bagian itu ya, ke injektor dibuang, selangnya diganti, selang ini, selang apa ini, water pass. Jadi full pumpnya dibuka aja biar bensinnya langsung keluar. Jadi simple ya buat modifikasi tanknya, simple, cuman harus pakai kran ya. Kalau ada kran otomatis bisa, karena itu di intake-nya ada lubang Yeis, kita ganti aja. Nah, ini selang, ini karena Yeisnya sudah tidak dipakai ya, karena bebeletukan itu knalpotnya. Jadi saya tutup aja pakai busi. Untuk Yeisnya itu yang apa ya sebutnya, knalpot ya, saya tutup aja pakai busi karena Yeisnya sudah tidak berfungsi. Jadi knalpotnya apa ya, beletuk-beletuk gitu. Jadi selang yang kecil ini bisa dipakai buat kran otomatis.
Semoga bermanfaat ya, bisa membantu untuk dulur-dulur. Ini untuk total biaya ya. Ini saya beli CDI itu di daerah saya 190.000. Ini CDI lumayan bandel ya, meskipun lokal. Untuk soket 10.000. Jadi total ini beli 200.000 ya. Untuk memodifikasi magnet ya, bikin pick up baru, kita bawa aja ke tukang bubut. Pastilah kalau tukang bubutnya nggak paham, kita tandai aja bagian yang untuk biayanya bisa dikalkulasi aja. Lumayan murah lah, karena beli CDI-nya yang KW tapi lumayan ya. Untuk modifikasi di sini ini modif magnetnya cuman 100.000 ke tukang bubut. Untuk CDI 200, jadi 300 ya, 450-an lah sama ongkir bikin gitu biayanya ya. Untuk karbu beda lagi, karbunya beli yang ini yang 300, jadi 750 lah. Udah enak, udah gak ada limitnya juga. Kalau aslinya kan limitnya aduh lumayan. Untuk belum paham bisa dijapri aja. Terima kasih juga yang sudah menonton. Yang belum juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan video tutorial tentang perbengkelannya. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Ini di bulan puasa, semoga puasanya lancar ya, diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.